Kamu kira Bluey cuma buat anak-anak? Boleh aku nyanyi sebentar untukmu? Lah Didik. Aku bisa bernyanyi lebih baik dengan pantatku, lagu-lagu yang mereka sendiri tak tahu. Pertimbangkan lagi. Di balik keluarga lucu ini, tersembunyi lelucon pedas, adegan yang menyakitkan hanya dengan melihatnya, dan momen dewasa yang membuatmu serasa tumbuh janggut saat menontonnya. Mari mulai dengan episode Melihat Paus. Di sini kita bisa melihat Bandit dan Chili sedang tiduran santai di sofa, karena menurut mereka sangat lelah, selain itu juga tidak ingin bermain dengan anak-anak perempuan mereka. Namun, jika dilihat dari sudut pandang orang dewasa, sebenarnya mereka tidak lelah karena bekerja keras seperti keledai. Enrique! Adegan ini mengacu pada fakta bahwa dua orang tak tahu malu ini sedang mengalami mabuk berat. Ini terjadi usai mereka mabuk berat di malam tahun baru. Petunjuk utama muncul ketika Bingo memberitahu Chili bahwa Bandit joget keren di atas panggangan muffin. Muffin melihatmu menari di meja. Tentu saja. Perlahan dengan lembut aku akan merayumu. Dia melihat kita di resete membasahi ekor. Wah, mabuk berat ini cuma bisa hilang dengan infus dan birria enak. Karena seluruh episode menampilkan para gadis sebagai pelaut dan Bandit sebagai paus mabuk. Chili sedang tiduran, makan keripik, dan minum soda, berharap itu bisa membuatnya hidup lagi. Serius teman-teman, berapa banyak barel corona yang bisa masuk ke perut paus kalian? Ayo lanjut ke episode selanjutnya. Di episode Festival Tunggul, Bandit, Stripe, dan Pat berkumpul untuk merayakan Festival Tunggul. Yang intinya adalah mencabut tunggul dari tanah untuk, hanya mereka yang tahu. Namun di sisi lain kita lihat Chili dan Trixie minum limun. Mereka tampak sangat ceria dan banyak ngobrol, berbeda dari biasanya. Akhir episode terungkap ternyata itu bukan sekadar limun, karena mereka memberikan sedikit limun itu pada pria-pria baik yang hanya ingin bersenang-senang dengan batang kayu mereka. Tapi reaksi mereka setelah meminum minuman itu membuat kita berpikir bahwa limun itu mengandung sesuatu selain gula biasa. Kita bahkan melihat mereka meringis, seperti saat kamu meminum dari gelas om kamu, El Chavorucho. Jelas mengacu pada limun mereka yang dicampur dengan Piquete yang enak, limun dengan Don Julio. Di episode El Cartel, ada referensi jelas tentang alkohol, juga merujuk serial di mana alkohol benar-benar dikonsumsi dan hanya orang dewasa yang tahu. Di episode ini, saat Chili mencari Frisky ke tempat favoritnya, Chili bilang mereka dulu kesini saat remaja untuk berpikir. Ini tempat pandang Frisky dan aku sering kesini saat remaja. Berpikir. Tapi adegan ini, menurut pencipta Bluey, merujuk pada sebuah adegan di The Simpsons di mana Homero bilang dia akan pergi untuk berpikir. Tapi Bart bilang, sekarang aku harus pergi untuk berpikir serius. Artinya dia akan minum dengan serius. Ya, itu yang aku pikirkan. kita bisa paham Chili dan Frisky waktu muda pergi ke tempat ini saat haus, tapi haus yang tidak baik. Ini bukan satu-satunya referensi alkohol di serial Bluey. Oh, tidak. Di episode pertunjukan, di mana Bluey dan Bingo sedang membuat pertunjukan teater tentang bagaimana Bandit dan Chili bertemu, Bingo jadi Chili dan Bluey jadi Bandit, lalu ada lelucon tentang telenovela orang tua mereka. Kita mengerti bahwa Chili dan Bandit bertemu di sebuah pesta di London. Bingo makan bersama Ratu, lalu Chili mengucapkan kalimat menarik. Aku lupa Ratu ada di sana. Tapi Bandit menjawab, Sama sekali tidak. dia mengatakannya dengan nada mengejek, menandakan lelucon itu hanya mereka berdua yang tahu. Pasti dari hari itu mereka tidak ingat apa yang terjadi atau apa yang mereka lakukan. Mungkin mereka minum seperti paman yang baru saja ditinggal. Apa yang terjadi di London tetap di London. Semakin banyak episode berlalu, saya makin sadar keluarga Bandit memang penuh pemabuk. Setidaknya mereka begitu tiap akhir pekan. Di episode pengasuh ganda muncul Frisky dan ayahnya Rad. Di sini saat mereka diperkenalkan, Frisky bertanya, Kamu jatuh ke kolam di pesta itu? dan Rad menjawab, Mungkin saja. biasa saja jika di pernikahan, pamanmu mabuk berat dan jadi tontonan. Setidaknya dia tidak berselisih soal warisan. Meski tidak semua di serial ini berupa lelucon alkohol, ada juga kata terlarang seperti kata legendaris nomor 11 dari SpongeBob. Kamu bilang 11. Dalam episode pekerja, Chili memanggil Sparky dan Chippy untuk membangun kolam ikannya.
Sementara mereka bekerja, Blue dan Bingo mengintip mereka dari bawah rumah mereka. Lalu Chili muncul untuk mengetahui apa yang sedang mereka lakukan. Mereka memberitahu bahwa mereka mendengar dia berbicara di telepon, dan lawan bicaranya disebut dengan kata yang sama yang dia ucapkan ketika mesin pencuci piring rusak. Grande menelepon seseorang dan mengucapkan kata yang sama seperti saat mesin pencuci piring rusak. Dan ya teman-teman, bahkan di kartun pun kita punya para tukang bangunan yang mengucapkan kata-kata kasar mereka. Di episode seru Bob Bilby, ada lelucon jelas saat keluarga itu di garasi, dan Bandit memegang kamera sambil berbicara dengan putri-putrinya. Tiba-tiba pintu terbuka dan Chili berkata, Kamu sudah siap, Bob? dan Bandit sangat terkesan lalu tiba-tiba mengambil foto dengan kamera diarahkan ke area tertentu. Maksudku, kalian tahu maksudnya kan? Bab pelarian dimulai dengan keluarga membawa anak-anak perempuan ke rumah Nana. Bandit dan Chili yang nakal ingin menghabiskan waktu berkualitas bersama tanpa anak-anak perempuan. Jelas mereka ingin punya waktu berdua saja agar bisa menikmati waktu berkualitas mereka. Kalian tahu, berdua saja di tempat yang gelap. Aku bukan bicara soal bioskop. Di episode tempat sampah, Bluey bertanya pada Bandit tentang asalnya sebelum lahir, tapi Bandit menghindari jawabannya. Di mana aku sebelum lahir? Pertanyaan lain. Ini merujuk pada kenyataan bahwa banyak orang tua merasa sangat sulit untuk membicarakan tentang kelahiran atau bagaimana bayi dibuat kepada anak-anak mereka. Bayi tidak dibawa burung bangau atau Santa Claus, hanya yang berkumis yang paham hal ini. Ini bukan satu-satunya episode yang membahas tentang menjadi orang tua atau asal bayi, dan bukan hanya Bluey yang penasaran soal itu. Bingo juga menanyakan hal serupa kepada ayahnya di episode Malam Bersama Ayah, bagaimana ayah memasukkan bayi ke perut ibu. Bagaimana bayi bisa ada di perut wanita? Bandit pun bingung dan hanya melamun, tak tahu harus menjawab apa. Tapi episode yang paling jelas membahas topik ini adalah episode Papa Bayi. Secara harfiah, Bandit sedang pura-pura punya bayi, menunjukkan seluruh proses yang terjadi saat memiliki bayi. Dia melakukannya di halaman rumah bersama Pat, berperan sebagai bidan dan Bingo sebagai bayi baru lahir. Yang paling mengejutkan, mereka merekonstruksi proses melahirkan dengan sangat baik hingga kita bisa mendengar Pat berbicara. Aku dapat banyak dimsum. Baik teman-teman, ini referensi bahwa ada makanan yang sudah dicerna saat bayi lahir. Benar, itu informasi yang sebenarnya tak pernah ingin kita tahu seumur hidup. Di sekolah para ibu, Bluey pura-pura punya 7 bayi yang diwakili dengan balon dan dia merawat mereka. Chili melihatnya dan reaksi pertamanya adalah, Oh, betapa indahnya. karena dia mengerti perubahan yang bisa terjadi pada tubuh setelah memiliki 7 anak. Itu memang terlalu banyak dan sangat memengaruhi tubuh. Sisa dari bab ini adalah Chili mengajarkan kepada Bluey apa artinya menjadi seorang ibu dan menilainya. Kadang mereka membahas tentang menambah anak atau melakukan sterilisasi agar tidak punya anak lagi. Di episode Sempurna dan Kamar, Bandit mengatakan tak ingin lagi melihat anak-anak berlarian di sekitar. Ya, saya ingin segera melakukannya, tapi Chili masih ingin punya pilihan. Saya juga tidak tahu apakah kita masih mau anak-anak kecil berlarian di sekitar. Atau ya, setidaknya itu yang kita pahami karena dia mengatakannya dengan cukup jelas di Sempurna bahwa dia tidak ingin melihat siapapun berlarian di sekitar. Tapi Chili punya perasaan ingin atau berpikir untuk punya anak lagi saat melihat tempat tidur bayi anak-anak perempuan itu. Tapi Bandit lalu berkata, Kita buang saja. maksudnya Bandit sudah benar-benar lelah dengan bayi-bayi itu. Dan seperti biasa, ada beberapa episode di mana Bandit kena pukulan telak di bagian sensitifnya berkali-kali. Cewek-cewek itu tak tahu seberapa sakitnya pria saat dipukul di bagian bawah. Rasanya sangat sakit dan intens, bahkan bisa berlangsung lama. Dalam episode seperti Slide, Cakar, Lahir Kemarin, Pulau Karpet, dan Waktunya Tidur, Bandit beberapa kali menerima pukulan keras seperti ini. Dan masih banyak lagi. Saya pikir setelah itu dia tak bisa punya anak lagi. Jadi sekarang kamu tahu Bluey bukan hanya serial untuk anak-anak. Jika kamu tahu serial lain yang bukan hanya untuk anak-anak dan ingin melihatnya di video berikutnya, tulis di kolom komentar. Kami akan membacanya.